Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Mam TV Masjid Al Munawwaroh Kenten Permai TV dengan host Mang U. Alhamdulillah kita berjumpa kali ini sudah didampingi Ketua Yayasan Mam TV ini, Ketua Yayasan Masjid Al Munawwaroh Kenten. Kita ulik, kita sapa dulu Pak Sobur, Dokter Sobur. Assalamualaikum Pak Sobur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah, masih cak muda tuh lah. Cak ketemu berapa tahun yang lalu masih Alhamdulillah. kejinguan, energik, muda. Alhamdulillah, Mang Iya. U juga lebih muda lagi nih. Mungkin karena sering sholat tahajud Pak Sobur ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya. Luar biasa nih masjid kita ini, nambah dingin, nambah bagus, nambah banyak jemaahnya Pak Sobur. Alhamdulillah. Iya. Ini tentunya tidak terlepas andil dari ketua yayasan. Mm-mm. Kalau kita ngobrol-ngobrol, informasinya dulu ini bukannya masjid Pak Sobur. Betul. Cak mana sejarahnya Masjid Al Munawwaroh ini? Mungkin bisa diceritakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, terutama jemaah Masjid Al Munawwaroh Komplek Kenten Permai dan sekitarnya. Saya informasikan bahwa asal muasalnya dibangunnya Komplek Kenten Permai ini persyaratannya antara lain harus ada fasilitas, termasuk fasilitas ibadah. Nah, pada saat itu tahun 1981 Kenten Permai membangun musola. Tentunya namanya musola ini kecil dan dia hanya semi permanen. Nah, kemudian saya ini dimintalah oleh teman-teman bagaimana supaya kita ada masjid. Saya dulu punya dua alternatif. Alternatif pertama, kalau kita mau bangun masjid yang cukup representatif itu di lapangan. Tapi karena desakan kita mau cepat, maka musola ini kita rubah jadi masjid. Kebenaran saya pada saat itu, kalau tidak salah tahun 1924, saya ditunjuk oleh wali kota sebagai ketua AMD, Abri Masuk Desa. 84 itu ya Pak Tahun Sobur ya? 84. Tahun 84. Nah, saya minta bantuan kepada peserta AMD untuk merubah musola ini jadi masjid. Tapi namanya pekerjaan yang cepat dan sedikit waktu, maka statusnya jadi masjid tapi belum representatif. Itu masih tahun 84 tuh lah. Tahun 84 itu Masih dibangun deh, 84. hanya selama AMD, ya hanya nggak sampai 3 bulan lah bangun ini terbangun masjid. Tapi Jadi, masih ah? statusnya itu masih semi permanen juga, Ya, ya. tapi lebih besar dan lebih baik daripada musola. Itu tahun 1984 kalau tidak salah. Sejalan dengan itu, ya, kita mengadakan ceramah-ceramah. Nah, ada seorang penceramah yang menyatakan, waduh, ini masjid ini kurang representatif lah, harusnya dibangunlah. Nah, saya tergerak pada saat itu untuk berupaya bagaimana supaya ini jadi masjid yang kira-kira lebih representatif, lebih memungkinkan untuk kita nyaman lah untuk beribadah di sini. Itu kalau nggak salah tahun 2026, tahun 1986, kita bentuk juga suatu yayasan. Ya. Oh, Ya, ada yayasannya. ya. Kemudian banyak personil-personil pada saat itu yang memang kita mintakan bantuan untuk bersama-sama membangun ini. Kita bentuk panitia pembangunan masjid. Namanya sudah Al Munawwaroh. Nah, dari sanalah maka setiap beberapa tahun kita masih terasa belum puas karena masih kecil dan juga belum keren. Ya, rehab pertama tahun 86 Pak Kalau Sobur nggak ya. salah tahun 86, Ya. kemudian berturut-turut kita 3 tahun itu kita
bangun sampai yang terakhir sekarang ini. Wow. Dan Jadi sebenarnya ya, kita ini masih ada rencana juga, makanya kita bentuk masjid ini ada agak apa namanya, ada semacam bukan kaki lima, tapi kalau nanti jemaahnya banyak kita bisa di luar ini. Nah maksudnya kita nanti ada perluasan juga, perluasan ke samping kiri, samping kanan dan belakang, sehingga dia betul-betul memungkinkan untuk generasi-generasi ke depan bahwa kita ini semakin banyak, baik yang ada di Kenten Permai maupun sekitarnya, dan bahkan ada juga dari luar-luar Kenten Permai ini. betul. Itu untuk memakmurkan masjid ini dalam bentuk fisik. Nah alhamdulillah dalam kurang lebih 7 tahun ini kita memakmurkan, Ya. ya, bukan bentuk fisik lagi, tapi bentuk ibadah-ibadah yang intensif di Masjid Al-Munawwarah ini. Ya. Nah alhamdulillah syukur kita saat ini setiap hari itu ada pengajian. Setiap Allah, hari kecuali hari ya. Ahad. Ya. Nah hari Ahad itu pengajiannya dalam bentuk sesudah subuh kita adakan ceramah. Ya. Para penceramahnya itu dari berbagai daerah, ya bukan saja di dalam komplek tapi juga dari luar komplek. Banyak ya, kita adakan ceramah, kemudian Ya. diskusi, kemudian kita adakan makan bersama. Itu yang ditunggu-tunggu dan Iya. itu Pak Sobur. Jadi selama kurun waktu dari tahun 84, 86 dengan pembangunan rehab pertama, Kuraso tahun 86 itu belum jor-joran masih. Jadi sampai sekarang ini sudah berapa kali renovasi ataupun rehab? Atau memang tidak direhab, diganti nian sampai jadi cak ini Pak Subur? Ya, yang terakhir ini memang apa istilahnya itu dibongkar semuanya, bongkar habis. Kita rombak, tidak bisa lagi untuk direhab-rehab begitu saja, tapi kita ganti dan bangun baru sebenarnya ini. Ini bangunan baru, tidak ada lagi sisa-sisa yang lama itu. Ini yang terakhir, saya lupa berapa tahun yang lalu, tapi jadinya seperti ini sudah tidak ada lagi yang lama. Iya. Ya. Untuk sumber dana sendiri Pak Sobur mungkin dari ada bantuan luar negeri atau bantuan dari mana atau swadaya masyarakat Kenten Permai ini? Ini sepenuhnya swadaya. Swadaya Subhanallah. masyarakat Kenten Permai dan sekitarnya. Serta ada pihak-pihak lain yang membantu ikhlas. Dan ikhlas semua membantu pikirin. Iya. Nah, oleh karena itu nanti ya, insya Allah kita akan memperluas lagi dan juga nanti menata kalau ada kekurangannya, misalnya kalau ada yang bocor kita benahi dan sebagainya. Nah ini kita mengharapkan juga swadaya masyarakat. Kalau pihak pemerintah mau ikut membantu, kita tentu monggo, ya. Selalu terbuka. Kita terlalu terbuka. Buka tangan. Iya, terbuka Tidak, tangan. buka Siapa diri. Tidak. yang Iya. akan membantu? Karena inilah satu-satunya amal jariah kita. Selama ini masih dipakai untuk kepentingan ibadah, maka amalnya jelas ngalir, walaupun kita sudah wafat. Nah itu. Betul Pak Subur. Jadi wong Kenten Permai ini kan hebat-hebat kalau Pak Subur. Iya. Kuraso dalam waktu dekat ini banyak pembaruan-pembaruan, inovasi-inovasi. Nah, jadi mengenai MAM TV yang kita launching sudah kita buka tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Nomor cantik ini Pak Sobur. Ya. Secantik pengurus-pengurusnya. Iya. Jadi memang kebetulan baik ini. Jadi berdirinya MAM TV ini tanggal 5 bulan 5 tahun 2025. Untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk dakwah ataupun dimanfaatkan sebagai apa corong dari MAM TV ini? Ya, alhamdulillah syukur kita mengapresiasi sekali. Ini juga berkat kita bersatu padu, ya. Saya sering katakan al-jama'atu rahmatan wal firqatul anatan. Kalau kita bersatu, insya Allah mendatangkan rahmat. Tapi kalau kita tidak bersatu, nah ini akan mendapatkan suatu masalah bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak komponen-komponen semuanya, ya, sekarang ini atas inisiatif pengurus masjid telah kita ada MAM TV yang ini memang di era sekarang ini memang sangat dibutuhkan dalam rangka kita berdakwah
dalam rangka kita mengajak ya kepada para jemaah-jemaah untuk lebih aktif beribadah, terutama beribadah di masjid, yang utamanya sholat 5 waktu ya. Dulu saya sendiri, mungkin juga teman-teman yang masih aktif dulu, jarang ke masjid ini sebenarnya ya, karena kesibukan, terutama waktu zuhur kita sering berada di kantor. Nah sekarang ini ya banyak sekali yang sudah pensiun di sini. Ya sudah generasi ketiga ini yang masuk sini, generasi ketiga, tentu muda-muda. Nah yang muda-muda ini kita ajak juga untuk mereka lebih aktif ya, mempersiapkan diri menjadi orang yang bertakwa. Saya mengajak dengan MAM TV ini nanti agar supaya mereka tergugah karena sekarang orang ini sering ya mungkin apa istilahnya tuh sudah mencandu ya. Nonton di HP semua. Betul. Nah dengan di HP nanti mudah dia sambil tiduran bisa, wah kok begini, saya merasa nggak enak kalau nggak ikut. Nah nggak ikut di sini, istilah teman-teman, pahala dapat, rezeki dapat. Ya karena setiap pagi kita ada makan makanan ya. Jadi banyak juga yang memanfaatkan ini untuk silaturahim seperti ini, jadi dengan suasana yang nyaman. Betul. Jadi misalnya tidak sempat untuk datang, tapi masih bisa tetap mengikuti kajian di mana baik, di luar negeri, di dalam negeri, di Mekah sekalipun masih baca. Betul. Misal naik haji, oh kangen dengan masjid Al-Munawwaroh Kenten, apa kabar? Ada tak Pak Sobur di situ? Pacak ditonton di Mekah, pacak kejinguan pula. Jadi banyak faedah dan manfaatnya. Apalagi di era digitalisasi sekarang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Semakin kenal, semakin sayang. Makanya diharapkan warga, khususnya jemaah Masjid Al-Munawwaroh, semakin mencintai Masjid Al-Munawwaroh di Kenten ini. Terakhir, Pak Sobur, pesan kesan apa yang nak disampaikan dengan jemaah Kenten Permai atau himbauan untuk warga-warga Kenten Permai, khususnya warga Sumatera Selatan juga umumnya? Ya, saya sampaikan tadi, pertama mari kita bersatu padu untuk memakmurkan masjid ini. Itu yang kedua, saya sampaikan hadis Rasul, kalian harus saling tolong menolong. Contohlah kedua tanganmu, jangan mencontoh kedua kupingmu. Artinya apa? Nanti tolong menolong ini baik dalam rangka kita bersama-sama rami memakmurkan masjid ini dalam beribadahnya, maupun kita beribadah yang saya katakan tadi, amal jariah, karena masih ada tahapan lagi kita yang sejak beberapa tahun ini kita menikmati yang apa ada sekarang. Kita tinggal memperluas saja sedikit karena sudah ada persiapan-persiapannya di samping kiri samping kanan. Nah kita nanti gotong royong lagi sesuai dengan keikhlasan, dan ini amal ibadah. Kemudian saya menyampaikan rasa terima kasih kepada pengurus yang telah dengan tekun ya untuk bersama-sama menjadikan masjid ini menjadi suatu katakanlah menarik para jemaah, bukan saja dari dalam komplek tapi juga di luar komplek ini, untuk lebih nyaman dia berada di masjid ini, dia lebih nyaman beribadah di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi usaha kita ini, dan saya sering katakan dengan panitia maupun pengurus, honornya nanti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan tentu saya paling senang kalau mendapatkan kritikan langsung apa saja kekurangan kita dan apa yang disarankan oleh teman-teman, insya Allah dapat kita penuhi. Subhanallah, luar biasa para pemirsa MAM TV. Inilah sosok Pak Sobur, salah satu pendiri pioner dari yang dulunya langgar sekarang jadi masjid, atau katong yang dari dulu musola sekarang jadi masjid megah ini. Terima kasih masih tetap dengan Mang U di Masjid Al-Munawwaroh TV, MAM TV.
Terima kasih Pak Sobur. Terima kasih Mang U sudah luar biasa. beramal jariah ini terus Iya. menerus tersebar sampai ke seluruh penjuru. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.